Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59, ayat yang pertama yang berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa doa kita tidak didengar? Ada kalanya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, namun jawaban yang kita harapkan tidak kunjung tiba. Saat-saat seperti ini, kita sering bertanya, apakah Tuhan mendengar doa saya? Dalam ayat renungan kita pada malam hari ini, mengingatkan kita bahwa telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita. Allah selalu mendengar setiap bisikan hati, keluhan, dan doa anak-anaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, Tuhan selalu mendengar. Tuhan adalah Allah yang peduli. Dia tidak pernah mengabaikan doa orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Mazmur 34 ayat 17 berkata, apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jangan pernah meragukan bahwa setiap doa kita, bahkan yang tidak terucap, didengar oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang menghalangi doa kita? Kadang-kadang yang menjadi penghalang doa kita bukanlah Tuhan, tetapi dosa atau sikap hati kita sendiri. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 mengatakan bahwa dosa dapat memisahkan kita dari Allah, sehingga seolah-olah Dia tidak mendengar. Karena itu, penting bagi kita untuk memeriksa hati kita dan hidup dalam pertobatan, agar hubungan kita dengan Tuhan tetap terjaga. Yang ketiga, Tuhan mendengar pada waktu yang tepat. Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi juga menjawab doa kita pada waktu yang terbaik. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dikatakan,
bahwa jika kita berdoa sesuai kehendak-Nya, Dia mendengarkan kita. Jawaban Tuhan bisa berupa ya, tidak, atau tunggu. Tetapi semuanya diberikan untuk kebaikan kita. Telinganya selalu mendengar, bahkan ketika kita tidak langsung melihat jawabannya. Yang keempat, berdoa dengan iman dan keyakinan. Doa bukan sekedar kata-kata, tetapi pernyataan iman kita kepada Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 6, kita diajarkan untuk berdoa dengan tidak bimbang. Percayalah bahwa telinga Tuhan tidak pernah tertutup terhadap doa-doa kita. Sebaliknya, Dia rindu mendengar kita berseru kepada-Nya. Yang kelima, Allah yang peduli kepada detail hidup kita. Tidak ada doa yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk Tuhan. Dia peduli pada setiap aspek hidup kita, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga pergumulan besar. Dalam Mazmur pasal 139 ayat 4, dikatakan bahwa sebelum kata-kata sampai di lidah kita, Tuhan sudah mengetahuinya. Telinganya selalu siaga untuk mendengar anak-anak-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa kita. Dia selalu mendengar dan menjawab sesuai dengan rencananya yang terbaik. Ketika kita merasa doa kita tidak dijawab, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Jangan pernah berhenti berdoa, sebab Allah yang setia selalu mendengar suara hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, juga atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur karena telinga-Mu selalu mendengar setiap seruan kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang sering menjadi penghalang dalam hubungan kami dengan-Mu. Berikan kami hati yang percaya bahwa Engkau selalu menjawab doa kami tepat pada waktunya. Kuatkan kami untuk terus berharap dan berserah kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk selalu melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami,
biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, buat umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.